Assalamualaikum sahabat YouTube pencinta film India, jumpa lagi dengan Mimin di Sinopsis Official Channel. Di video kali ini kita akan membahas film India yang berjudul Bepanah episode 9. Namun sebelum lanjut, buat sahabat YouTube yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol like dan tekan tombol loncengnya agar sahabat YouTube mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Baik sahabat YouTube, pada episode kali ini bermula saat Nur memberitahukan kepada Zoya bahwa semua orang yang ada di sini tidak peduli padanya. Zoya mengatakan bahwa dia ingin marah karena dia merasa sudah banyak berkorban, sampai dia tidak tidur satu malaman. Nur lalu mengatakan bahwa kau telah melakukan hal yang benar karena kau mampu bertahan di tengah ejekan mereka. Zoya mengatakan bahwa dia akan bertemu dengan Aziz pada hari ini, dia ingin mendapatkan sesuatu yang penting dari tangan Aziz. Nur berkata bahwa semua akan baik-baik saja, dia akan selalu mendoakan buat Zoya. Adegan lain terlihat Aditya baru saja keluar dari kantor, namun saat itu dia hampir bertabrakan dengan Bella. Bella datang ke kantornya dengan membawakan dia file. Aditya merasa senang karena dibawakan file oleh Bella. Aditya lalu langsung menyerahkan file tersebut kepada Methiles. Methiles langsung memberitahukan Zoya tentang file itu. Di adegan lain terlihat Mahi berada di rumah bersama ibunya. Dia menanyakan kepada ibunya apakah benar bahwa ibunya menginginkan Zoya untuk pergi menyelidiki bahwa rumah ini tertera atas namanya. Mereka berbalik lalu melihat ada Zoya di belakangnya. Lalu mengatakan bahwa dia akan pergi untuk menemui Aziz untuk mengambil beberapa bukti tentang kasus Yas. Mahi meminta untuk ikut bersama Zoya dan dia pergi ke dalam untuk mengambil dompetnya. Mahi ingin memastikan bahwa Zoya tidak akan mendapatkan informasi apapun tentang Aditya. Dia ingin mengetahui apakah Aditya sudah mengenal Yas lebih lama atau tidak. Di adegan lain terlihat Aziz sedang membukakan pintu untuk seseorang yang menggunakan penutup kepala. Dia menerima amplop berisi uang dan mengatakan bahwa mereka tidak akan bertemu Zoya lagi. Di adegan lain terlihat Aditya sedang pulang ke rumah. Hars terlihat menghina dia karena dia selalu mengalami kesialan. Hars mengatakan kepada Aditya bahwa dia tidak mempunyai hak lagi untuk menggunakan rekening bank milik mereka. Aditya terlihat hanya diam dan dia berjalan menuju kamar. Di sisi lain terlihat pemilik rumah Aziz mengatakan kepada Zoya, Aziz telah membayar uang sewa rumahnya tetapi dia tidak pernah ada di tempat. Mahi mengatakan kepada Zoya bahwa ada orang yang sudah mengatur semua ini. Zoya mengatakan kalau Aditya tidak mengetahui tentang Aziz, tetapi Mahi mengatakan bahwa Aditya sangat licik. Mereka pun pergi berbalik meninggalkan tempat Aziz. Mahi terlihat pergi ke kantor untuk mencari tahu siapa sebenarnya yang berperan dalam permainan ini. Mahi mencari Aditya tetapi staf di kantor mengatakan bahwa Aditya telah pergi. Dia terlihat terburu-buru. Terlihat Amatiles ingin memberikan sebuah kontrak baru perusahaan kepada Mahi, tapi Mahi tidak menghiraukannya. Di rumah terlihat Nur sedang menyemangati Zoya, dan dia meminta Zoya untuk menemaninya jalan-jalan. Mereka mendengar ada suara seseorang yang sedang berdoa, dan mereka pun bergegas untuk pergi ke suatu tempat. Di adegan lain terlihat Saksi dan Arjun sedang berada di panti asuhan. Saksi berusaha menanyakan tentang keberadaan Aditya, karena teleponnya tidak bisa dihubungi. Di sisi lain terlihat Saksi memberikan pakaian puja kepada pengurus pantai asuhan. Dalam kilas balik terlihat tangan Puja terluka saat ingin memakai sari. Aditya berusaha untuk memakaikan sarinya, kemudian Saksi masuk ke dalam ruangan, dan berusaha untuk membantu Puja. Kilas balik pun berakhir. Pihak pantai asuhan berterima kasih kepada Parna karena mereka masih terus mendukung panti asuhan tersebut setelah kematian Puja, dan menunjukkan bahwa Aditya juga ada di sana. Di adegan lain terlihat Nur dan Zoya sedang mencapai Darga. Terlihat Nur sangat menginginkan es krim. Dia sengaja mengulur waktu sementara Zoya masuk ke dalam untuk berdoa. Sementara itu terlihat Arjun menghentikan mobilnya. Dia melihat Nur berada di Darga. Dia lalu berpikir bahwa ini adalah petunjuk dari Tuhan. Kemudian dia melihat lagi dan ternyata Nur sudah tidak ada di sana. Di Darga terlihat Zoya sedang berdoa meminta petunjuk tentang Aditya yang tidak bersalah.
Sementara itu terlihat Aditya juga datang ke darga yang sama. Seorang pria menawarkan selebaran kepada Aditya, tetapi Aditya mengatakan bahwa dia tidak akan masuk ke dalam. Seorang ulama terlihat terjatuh di depan Aditya, dan dia meminta bantuan kepada Aditya, lalu Aditya pun membantunya untuk masuk ke dalam. Aditya membawanya masuk ke dalam darga. Ulama itu mengatakan kepada Aditya bahwa dia adalah orang yang baik dan dia berterima kasih kepada Aditya. Aditya terlihat melewati Zoya yang sedang bersujud berdoa, dan keduanya saling tidak menyadari tentang keberadaan mereka sendiri. Seorang lelaki tua terlihat meminta Zoya untuk mengikatkan benang di darga dan semua keinginannya akan menjadi kenyataan. Orang yang sama juga bertanya kepada Aditya apakah dia memiliki sesuatu untuk didoakan. Aditya lalu mengatakan bahwa semuanya telah berakhir dan dia tidak memiliki keinginan apapun di dalam hatinya. Orang tua tersebut mengatakan ketika ada kegelapan di mana-mana maka akan ada sinar matahari yang memberikan sinar. Kemudian tanpa disengaja terlihat sebuah benang terbang menghampiri Aditya, dan kemudian dia pergi untuk mengikatkannya di darga. Di adegan lain terlihat Arjun menghampiri Nur yang sedang makan es krim. Nur mengatakan apakah dia mengikutinya. Lord terlihat membuat tantangan kepada Arjun, dan tak lama kemudian dua orang polisi lewat di hadapan mereka. Nur terlihat berpura-pura menangis untuk menggodanya. Polisi terlihat membawa Arjun dan Nur sendiri tertawa melihat kejadian itu. Di adegan lain terlihat Aditya sedang berada di dalam perjalanan menuju pulang, dan dia berpikir akan kembali ke kantor mengingat tentang perkataan Ars tadi malam. Di perjalanan pulang Zoya juga terlihat sedang menelepon Miteles. Zoya terlihat sangat senang mendengar tentang kontrak baru. Zoya juga bergegas untuk pergi ke kantor. Di kantor terlihat Mahi menghampiri Aditya. Dia menunjukkan foto-foto Aditya dan Yas saat bersama. Dia bertanya kepada Aditya apakah dia sudah tahu tentang perselingkuhan mereka. Aditya terlihat memegang foto itu dengan hati-hati. Ma ini bertanya kepada Aditya apakah dia memiliki niat untuk mengambil alih perusahaan setelah kematian mereka. Aditya melihat foto tersebut dan menganggapnya sebagai sebuah foto editan dan dia pergi meninggalkan ruangan. Di sisi lain terlihat Zoya sampai di kantor dan dia bertemu dengan Miteles. Terlihat Metales memberikan sebuah file kepada Zoya. Di sisi lain Aditya berada di kamar mandi, dan dia mengingat sebuah momen saat hari ulang tahunnya. Di saat itu Puja mengenalkan Yas sebagai sahabatnya. Dia sangat tidak menyangka kalau Yas adalah selingkuhan Puja. Aditya terlihat sangat sedih mengingat kenangannya bersama Puja, lalu episode pun berakhir. Bagaimana sahabat YouTube, semakin seru aja kan kisahnya? Jangan lupa saksikan episode selanjutnya hanya di Sinopsis Official Channel. Terima kasih dan wassalam.